Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang relasi Islam, negara, dan pemerintahan. Tema ini penting untuk dibicarakan untuk menemukan pijakan bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar ajaran dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik saudara sekalian, pembicaraan ini kita akan awali dengan uraian tentang makna Islam supaya kita memiliki kesepahaman tentang makna yang dipakai dalam pembicaraan ini. Karena kita tahu bersama bahwa satu istilah seringkali memiliki ragam makna. Saudara sekalian, salah satu makna Islam adalah ajaran, tuntunan yang tentu saja untuk dipedomani. Dan wujud konkret dari ajaran itu adalah kitab suci, Al-Quran, dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, umat Islam, meyakini bahwa Al-Quranul Karim berlaku untuk semua waktu, sejak awal pewahyuan sampai akhir zaman. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran berlaku untuk semua tempat, dari Mekah sampai Eropa, dari Madinah sampai Indonesia, dari Mesir sampai Sukabumi. Al-Quran bisa berlaku. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Ini merupakan prinsip dari universalitas ajaran Islam. Al-Quran berlaku baik pada waktu luang maupun sempit. Al-Quran berlaku untuk orang tua maupun anak muda. Al-Quran berlaku bagi penguasa maupun bagi rakyat. Al-Quran berlaku bagi orang kaya maupun kaum bapa dan sebagainya. Itulah makna Al-Quran. Dalam banyak kesempatan, orang sering menyebut Islam dengan makna ini. Saudara sekalian, Al-Quran itu benar adalah satu hal. Namun, penunjukan ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya terhadap satu makna adalah hal lain. Al-Quran itu benar adalah satu hal, namun penunjukan ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya terhadap satu makna adalah sesuatu yang lain lagi. Ada ayat Al-Quran yang penunjukannya kuat kepada satu makna, dan ada ayat Al-Quran yang penunjukannya lemah kepada satu makna. Dalam istilah kajian usul fikih dikenal dengan qat'iyud dalalah dan dhanniyud dalalah. Satu contoh, misalnya ayat tentang masalah waris, kebanyakan itu berupa ayat yang menunjukkan kepada makna yang kuat. Demikian juga tentang hadis tentang jumlah sholat. Jumlah rakaat sholat duhur misalnya, atau sholat asar, sebanyak 4 rakaat itu menunjukkan kepada makna yang kuat. Itulah qat'iyud dalalah. Di sisi lain, sebagian ayat Al-Quran itu menunjukkan kepada makna yang lemah. Misalnya, ketika berbicara tentang mahar, Al-Quran mewajibkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Akan tetapi, berapa besaran mahar yang harus diberikan kepada istrinya tersebut? Penunjukan lafaz ini lemah kepada makna berapanya yang harus diberikan kepada istri oleh sang suami itu. Demikian juga dengan makna antarodin, saling suka, sukarela ketika melakukan transaksi. Betul bahwa dalam satu transaksi ada kewajiban, keharusan bagi kedua belah pihak untuk saling sukarela dalam melakukan transaksi, tidak ada paksaan. Tetapi bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Bentuk kerelaan, bentuk
kesukarelaan ketika melakukan transaksi itu sesuatu yang tidak kuat penunjukannya berdasar ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang ada. Nah, saudara sekalian, konsekuensi dari hal ini adalah semakin ayat kuat menunjukkan kepada satu mana, maka akan semakin sedikit peluang untuk terjadi perbedaan pendapat dan sedikit peluang pula terjadi perubahan. Sedikit peluang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hal itu, dan sedikit peluang terjadinya perubahan walaupun terjadi perubahan tempat, perubahan waktu. Oleh karena itu, dalam masalah waris misalnya, ketika ayat Al-Quran menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk laki-laki itu dua bagian dari perempuan, karena menunjukkan kepada makna yang jelas laki-laki dapat dua bagian, perempuan satu bagian. Di situ para ulama cenderung sepakat kepada makna yang ini. Sebaliknya, saudara-saudara sekalian, semakin ayat itu lemah menunjukkan kepada satu makna, maka semakin besar peluang untuk terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Dan pada saat yang sama, semakin terbuka peluang untuk terjadinya perubahan karena adanya perubahan waktu, adanya perubahan tempat. Baik, saudara sekalian, ini merupakan satu prinsip di dalam ajaran, di dalam pemaknaan terhadap sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Prinsip besar ini, marilah kita tarik ke dalam masalah yang akan kita bicarakan ini, yaitu terkait dengan masalah negara, pemerintahan. Saudara sekalian, ketika kita telusuri bahwa tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait khusus pendirian negara. Saya ulangi, tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang terkait khusus secara langsung membicarakan pendirian negara. Oleh karena itu, keharusan berdirinya negara itu berdasar pada pertimbangan nalar untuk mengelola kepentingan masyarakat luas. Walaupun demikian, walaupun keputusan yang diambil itu banyak menggunakan pertimbangan nalar manusia, para ulama, akan tetapi hal ini tidak menunjukkan kurang muatan ilahiyah, religius, pada keputusan, pada fatwa, pada kesimpulan terkait perlunya berdiri sebuah negara. Nah, saudara sekalian, terkait dengan hal ini, satu istilah yang sering kali dibicarakan oleh masyarakat muslim adalah istilah khilafah. Bagaimana dengan khilafah? Saudara sekalian, kalau kita telusuri sumber ajaran Al-Quran, maka tidak ditemukan ayat Al-Quran yang memuat kata khilafah. Dalam Al-Quran, yang ada adalah kata khalifah. Nah, kalau kita perhatikan, Al-Quranul Karim, terdapat dua tempat di dalam Al-Quran yang memuat kata khalifah. Yang pertama, kata khalifah ini bermakna satu jenis makhluk hidup yang bernama manusia. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata khalifah di sini banyak ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan kata khalifah di sini adalah satu jenis makhluk hidup yang bernama manusia. Sehingga kita semua adalah khalifah fil ardh. Walaupun ada juga sebagian mufasir yang memahami khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Mengapa Nabi Adam disebut khalifah? Karena kita tahu bahwa Nabi Adam itu memiliki keturunan yang banyak, memiliki putra-putri anak cucu yang banyak. Sehingga pantas kalau Nabi Adam alaihissalam itu sebagai pemimpin satu komunitas. Walaupun demikian, kalau kita kaitkan dengan
makna khalifah yang sering kali kita pahami, khalifah adalah pimpinan satu negara besar, bahkan bukan hanya negara, tetapi imperium besar. Tentu sematan khalifah kepada Nabi Adam alaihissalam tidak seperti gambaran tersebut. Nah, saudara sekalian, ayat kedua yang memuat kata khalifah adalah surat Shad ayat 26. Ini terkait dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alnaka, menjadikan kamu sebagai khalifah fil ardh. Nah, saudara-saudara sekalian, baik ayat pertama ataupun ayat kedua yang secara langsung menyebut Nabi Daud sebagai khalifah, keduanya tidak dijelaskan secara spesifik di dalam kedua ayat tersebut. Atau pada ayat yang lain, bagaimana penyelenggaraan khilafah. Sekali lagi, tidak ada penjelasan secara spesifik bagaimana penyelenggaraan khilafah, bagaimana pengangkatan khilafah, bagaimana distribusi kekuasaan, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kalau barusan kita bahas di dalam Al-Quran, maka kita sekarang beralih kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis kita temukan banyak hadis terkait dengan khalifah dan khilafah. Ada beberapa hadis yang penting untuk dikemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama, hadis ini bermakna masa Khulafaur Rasyidin. Satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, Al-khilafatu fi ummati thalathuna sanah. Khilafah itu pada umatku adalah selama 30 tahun. Nah, dari mana ini? Dan kita kaitkan dengan perjalanan sejarah, maka sejak Abu Bakar diangkat sebagai khalifah sampai Ali bin Abi Thalib berakhir masa pemerintahannya, itu kita hitung kurang lebih selama 30 tahun. Maka di sini yang dimaksud adalah masa Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi, kalau kita mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan khilafah itu hanya masa Khulafaur Rasyidin, bertentangan dengan penggunaan kata khilafah dalam sejarah. Mengapa demikian? Karena masa setelah masa Khulafaur Rasyidin tetap disebut khilafah. Khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah. Dan panggilannya pun bagi pemimpin-pemimpin setelah masa Khulafaur Rasyidin tetap dipanggil khalifah. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah Yazid, khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah Al-Ma'mun, dan seterusnya. Nah, hadis kedua, makna dari khalifah adalah pemimpin setelah Rasulullah SAW. Nah, ini makna khalifah yang kedua, karena memang secara bahasa khalifah itu adalah pemimpin pengganti. Pemimpin pengganti siapa? Pengganti Rasulullah SAW. Nah, pada riwayat yang lain, makna khilafah adalah pemerintah. Seperti dalam satu riwayat disebutkan fi khilafati Utsmana. Maka makna yang tepat pada ungkapan ini adalah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian, ini yang terakhir, ini tentu menarik karena makna khalifah pada hadis yang terakhir ini lain, berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. Ini merupakan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Doa ini berbunyi, Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma ya Allah, anta sahibu, engkaulah teman, fis safari, teman yang menyertai perjalanan, wal khalifah, dan engkau adalah wakil yang menjaga fil ahli, keluargaku yang aku tinggalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari beberapa hadis ini, walaupun ada disebutkan kata khalifah atau khilafah, tidak disebutkan secara jelas terkait dengan tata aturan, terkait dengan bagaimana penyelenggaraan khilafah itu yang harus dilakukan oleh umat Islam.
Baik saudara sekalian, meskipun di dalam hadis Rasulullah SAW terdapat penyebutan kata khilafah, seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran tidak disebut kata khilafah, tetapi tidak dijelaskan dengan tegas bagaimana penyelenggaraan dan bentuk khilafah itu. Sehingga tidak ada bentuk baku dari khilafah. Oleh karena itu pula, porsi ijtihad, penalaran manusia, para ulama, kaum cerdik pandai terkait wujud dan bentuk penyelenggaraan khilafah sangat besar. Konsekuensinya, peluang untuk munculnya ragam pendapat dan pandangan di kalangan para ulama, kaum tertib pandai, dan nanti berpengaruh kepada umat Islam terkait masalah khilafah tentu sangat besar pula. Nah, uraian ini menunjukkan bahwa khilafah sebagai padanan dari negara atau pemerintahan yang bentuk dan sistemnya bisa beragam. Seperti ungkapan fi khilafati Umar, artinya ya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Baik saudara sekalian, konsekuensi lanjutan bahwa keharusan berdirinya sebuah negara berdasar pada penunjukan ayat yang bersifat umum. Seperti tadi saya jelaskan bahwa tidak ada ayat yang spesifik berbicara tentang keharusan kewajiban mendirikan sebuah negara. Nah, karena tidak ada ayat yang berbicara khusus terkait pendirian negara, maka apalagi ayat yang terkait dengan bentuk negara. Suruhan pendirian saja tidak ada, apalagi terkait dengan bentuk. Jika dalam masalah wudhu, sholat, nikah, ada ayat yang berbicara khusus, para ulama sering berbeda pendapat, maka apalagi dalam masalah yang tidak ada ayat yang berbicara khusus tentang bentuk negara, maka kemungkinan terjadi perbedaan pendapatnya itu sangat besar. Sangat wajar jika muncul ragam pandangan tentang konsep bentuk negara di kalangan para ulama. Dan wajar pula jika masing-masing dari mereka menganggap bahwa pandangan mereka itu yang kuat dan yang benar. Namun, keliru jika mengklaim hanya pandangan mereka lah yang benar, sementara pandangan yang lain salah semua dan tidak ada peluang untuk benar. Saudara sekalian, pertanyaannya kemudian, bentuk negara terbaik itu yang mana? Nah, bentuk negara terbaik adalah karena tidak disebut langsung, dijelaskan langsung oleh Al-Quran, ditunjuk langsung oleh Al-Quran dan hadis terkait hal ini, maka bentuk negara terbaik adalah bentuk negara yang paling banyak mendatangkan maslahat bagi bangsa dan negara. Ada satu kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarruful imam, kebijakan imam, keputusan imam, ala rakyati terkait dengan kepentingan rakyat, manutun bil maslahah, itu harus berlandaskan kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, terkait masalah bentuk negara, bagaimana penyelenggaraan negara, bagaimana penyelenggaraan pemerintahannya, maka itu berdasar kepada kepentingan kemaslahatan masyarakat, kepentingan kemaslahatan negara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk Indonesia? Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara terbaik untuk Indonesia. Nah, saudara sekalian, barusan kita berbicara tentang negara. Bagaimana dengan sistem pemerintahan? Nah, jika alur berpikir tentang negara seperti yang barusan saya sampaikan, maka demikian pula tentang pemerintahan. Al-Quran dan hadis tidak secara spesifik berbicara tentang sistem pemerintahan. Maka sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem terbaik untuk bangsa Indonesia saat ini. Saudara-saudara sekalian, baik kita perhatikan bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua ormas besar yang ada di Indonesia terkait dengan relasi antara Islam dan negara.
Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Darussalam ini bermakna bahwa negara Indonesia ini memiliki cita-cita untuk menciptakan kedamaian. Negara yang punya harapan untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah mengajukan satu istilah, satu konsep, yaitu Darul Ahdi Wasyahadah. Indonesia adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Apa maknanya? Bahwa Indonesia adalah negara hasil kesepakatan sekaligus negara tempat berkhidmah dan pembuktian dengan beragam karya. Negara adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Inilah bentuk negara dan sistem pemerintahan terbaik yang disepakati untuk kemajuan dan kemakmuran warga bangsa. Baik saudara-saudara sekalian, dari paparan yang sederhana dan singkat ini, ada 2 atau 3 poin sebagai penutup. Yang pertama, bahwa tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara langsung tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Jikapun terdapat dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan khalifah dan khilafah, tetapi keduanya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penyelenggaraan dari khilafah itu. Oleh karena itu, jika dalam masalah wudhu dan sholat, yang kita bisa merujuk langsung kepada sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis, para ulama yang kemudian diikuti oleh umat Islam seringkali berbeda pendapat. Maka apalagi dalam masalah bentuk dan sistem pemerintahan yang tidak ditemukan ayat dan hadis yang berbicara langsung tentang bentuk dan sistem pemerintahan, sehingga peluang untuk perbedaan pendapat pada masyarakat Muslim yang berasal pada tafsiran para ulama terhadap sumber ajaran itu sangat besar. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, bentuk dan sistem negara Indonesia yang berlaku saat ini merupakan bentuk dan sistem pemerintahan yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit banyak manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.